Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin Ramadan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu pemfaktoran. Suatu materi pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan kali ini, yang pertama, kita nanti mengetahui bentuk persamaan kuadratnya. Lalu, yang kedua, itu kita dapat menjelaskan persamaan kuadrat dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan cara memfaktorkan. Lalu yang ketiga, kita dapat menyelesaikan akar-akar itu dengan cara memfaktorkan. Nah, kita masuk ke persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat sendiri adalah persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, untuk bentuk umumnya bisa dilihat dari kiri, itu ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan syarat a, b, dan c bilangan real tidak boleh, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kita bisa lihat juga di a dan b itu adalah koefisien, dan x kuadrat dan x itu variabel, dan c itu kita katakan konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut, kita mempunyai 3 cara. Yang pertama ada pemfaktoran, yaitu yang akan kita bahas kali ini. Lalu yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna. Lalu yang ketiga ada kuadratik atau yang sering kita sebut dengan rumus ABC. Sekarang kita akan membahas pemfaktoran. Sebelumnya kita perlu mengingat pemfaktoran dalam suku aljabar yang telah dipelajari di kelas 8 atau kelas 7. Yang pertama ada A dikali dalam kurung X plus minus Y sama dengan AX plus minus AY. Plus minus di sini bisa plus atau bisa minus. Misalkan di yang kiri plus, yang kanan juga plus. Jadinya A dikali dalam kurung X plus Y sama dengan AX plus AY. Seperti itu. Begitupun juga dengan minus. Lalu yang kedua ada X plus minus Y dikuadratkan menjadi X kuadrat plus minus 2XY plus Y kuadrat. Lalu yang ketiga ada X plus Y dikali X minus Y menjadi X kuadrat minus Y kuadrat. Lalu yang terakhir X plus A dikali X plus B menjadi X kuadrat plus AX plus BX plus AB. Pada kali ini kita langsung masuk ke pembahasan soal. Untuk contoh soal yang pertama, carilah himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Nah, untuk pembahasan kali ini kita lihat dulu X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Dengan pemfaktoran yang kita ingat tadi itu sama seperti A dikali oleh dalam kurung X plus minus Y sama dengan AX plus minus Y. Kan dari X kuadrat plus 3X sama-sama mempunyai nilai X. Maka X dikali X plus 3 sama dengan 0, karena tadi X-nya kita keluarkan bersama-sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat untuk menjadi 0 bisa dari X-nya aja atau X plus 3. Maka X sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Dari X plus 3 tadi, yang 3 plus 3 kita pindah ruaskan ke kanan. Maka jadinya X minus 3. X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X sama dengan negatif 3 dan 0. Nah, untuk lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu carilah himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya kita perlu tahu dulu X kuadrat minus 9 itu sama seperti
yang kita ingat tadi, yaitu X plus Y dikali X minus Y sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, kita lihat X kuadrat sama seperti X kuadrat. Lah, untuk Y kuadrat itu sama dengan 9 itu. Jadi, jika kita bisa lihat Y 9 itu sama dengan 3 kali 3. Maka, kita tinggal masukkan Y-nya 3. Jadi, X plus 3 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk menjadi 0 sama seperti tadi, X plus 3 bisa jadi 0 atau X minus 3 bisa jadi 0. Maka, kita jadikan atau X plus 3 sama dengan 0 atau X minus 3 sama dengan 0. Maka, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X min 3 atau X sama dengan 3. Seperti itu. Untuk lebih bisa memahami materi, mari kita kerjakan contoh soal yang ketiga, yaitu mencari penyelesaian dari X kuadrat minus 7X plus 12 sama dengan 0. Nah, kita tahu X kuadrat minus 7X plus 12 sama dengan 0 itu bisa kita dapatkan dari X plus A dikali X plus B sama dengan X kuadrat plus AX plus BX plus AB. Nah, kita tahu AX plus BX, jika B-nya diganti A, jadi 2AX. Maka, dari AX plus BX, kita nanti harus menghasilkan minus 7. Sama juga dengan AB. AB nanti kita harus dapatkan hasil 12. Jadi, kita harus mencari A-nya berapa dan B-nya berapa untuk memenuhi dua persamaan itu. Dari A plus B sama dengan negatif 7 dan AB sama dengan 12. Mari kita lihat dari tabel pemfaktoran. Pemfaktoran dari 12, yaitu dari perkaliannya. Kalau misalnya A1 dan B-nya 12, kalau kita masukkan ke AB, benar 12. Tetapi jika kita masukkan ke A plus B, dia menghasilkan 13. Lalu yang kedua, negatif 1 dikali negatif 12. Kenapa negatif? Kita lihat di A plus B menghasilkan negatif 7. Jika dia negatif, dua-duanya negatif, maka menghasilkan negatif 7. Jadi kita cari yang kedua-duanya negatif. Kita lihat pemfaktoran dari 12 lagi, ada 2 kali 6, ada 3 kali 4. Kita tadi mencari yang negatifnya. Jadi kalau kita masukkan yang kedua dulu, negatif 2 dikali negatif 6, itu benar hasilnya 12. Tetapi untuk A plus B nya itu dia menjadi negatif 8. Nah, jika kita memakai yang ketiga, yaitu negatif 3 dan negatif 4, jika kita jumlahkan, benar menghasilkan negatif 7. Jika kita kalikan, benar hasilnya 12. Maka dapat disimpulkan untuk pemfaktoran dari angka 12, yaitu negatif 3 dan negatif 4. Kita bisa memakai A-nya negatif 3 atau A-nya negatif 4 atau kebalikannya. Untuk saat ini saya memakai A sama dengan negatif 3 dan B sama dengan negatif 4. Setelah kita ketahui A-nya negatif 3 dan B-nya negatif 4, maka untuk lebih gampangnya kita tampilkan dulu X plus A kali X plus B-nya dulu yang kita ingatkan tadi. Lalu untuk A-nya kita ganti dengan negatif 3 dan B-nya kita ganti negatif 4. Maka kita memakai bagian yang kiri yang X plus A kali X plus B, didapatkan X negatif 3 dikali X negatif 4 sama dengan 0. Nah, untuk menjadi keduanya, untuk mencari 0, kiri atau kanan, kita dapatkan hasil 0. Maka X minus 3 sama dengan 0 atau X minus 4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasil di akhir nanti X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi kali ini, saya mempunyai 2 latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Yaitu yang pertama, carilah himpunan penyelesaian dari 2M kuadrat ditambah 5M kurang 12 sama dengan 0. Lalu yang kedua, carilah akar-akar dari X
plus 16 per X sama dengan 8. Yang pembahasan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.